Ya, Bapak Ibu Saudara. Sama-sama kita baca ayat yang 43. 1, 2, 3. Pada hari itu mereka mempersembahkan korban yang besar. Mereka bersukaria karena Allah memberi mereka kesukaan yang besar. Juga segala perempuan dan anak-anak bersukaria, sehingga kesukaan Yerusalem terdengar sampai jauh. Amin. Saudara, kita melihat dalam pasal yang ke-12, inilah sebuah perayaan besar yang mereka adakan. Ya, perayaan yang luar biasa, saudaraku, karena Tuhan sudah berbuat baik kepada mereka dengan selesainya tembok, ya saudara, dan banyak hal lain lagi yang mereka bisa kerjakan, saudaraku, ya. Banyak hal yang mereka buat, perbaikan-perbaikan baik secara fisik maupun rohani, dan banyak hal lain, ya saudara. Mereka dipersatukan lagi, ya saudara, mereka yang terpisah. Dan inilah, saudaraku, apa yang mereka lakukan di pasal yang ke-12 ini. Mereka mengadakan sebuah perayaan, saudara. Dan dari ayat ini, saudaraku, saya cuma mendapatkan begini. Dari perayaan itu, saudara, mereka mengajar beberapa hal kepada kita tentang sebuah perayaan. Ya, tentang sebuah perayaan, bahwa kita juga sering melakukan sebuah perayaan. Ya, secara pribadi saya melakukan perayaan, saudara juga melakukan perayaan. Pesan apa yang kita mau sampaikan? Karena saya melihatnya waktu mereka melakukan perayaan ini ada pesan, ya saudara. Perayaan ini bukan cuma celebration atau ya rame-rame, saudara, pesta, ya saudara, bergembira, bukan. Tetapi yang saya lihat, saudara, dari perayaan yang mereka buat pada waktu itu di pasal yang ke-12 ini, maka ada pesan yang mereka sampaikan. Ada sesuatu yang mereka mau tampilkan dari perayaan itu, saudara. Ya, kadang-kala kita cuman merayakan sesuatu cuman karena pestanya, cuman karena meriahnya, kita buat semeriah mungkin. Ya, kita semua, saya, saudara. Tetapi mari sama-sama kita belajar, karena ini bagus buat kita, saudara. Ketika kita melakukan sebuah perayaan, apakah itu perayaan ulang tahun, apakah itu perayaan ucapan syukur apa, saudaraku, ya. Tetapi ada pesan kan yang kita bisa sampaikan. Ya, saya kaget juga, saudara, karena ini sesuatu yang kita anggap nggak penting, saudara. Tapi ternyata ini penting, saudara. Ya. Saya melihatnya, saya menemukan beberapa hal dari pesta, dari perayaan yang mereka lakukan itu ada pesan-pesan, ya saudara, ada tujuan, ada hal-hal yang mereka sampaikan dalam perayaan itu. Sekali lagi, kita cuma seringkali, saya dan saudara cuma masuk sampai pada perayaan itu, pesannya apa? Ya pestanya, meriahnya, oh meriah, makanannya enak dan lain sebagainya. Nggak salah sih, saudara. Tetapi sebagai orang percaya, kita diajar bisa melakukan sesuatu yang lebih daripada sekedar itu. Yang pertama yang saya temukan, saudaraku, ya, pesan yang mereka sampaikan lewat sebuah perayaan, pesan yang mereka mau mereka mau suarakan, saudara, lewat sebuah perayaan. Apa itu, saudara? Mereka mau bilang begini, karena Tuhan yang sudah melakukan perbuatan yang besar, maka semuanya ini bisa jadi. Bisa bilang amin, saudaraku, ya. Karena Tuhan yang sudah melakukan perbuatan yang besar bagi kita, menyatakan bahwa semua karena Tuhan, bahwa mereka bisa melakukan semuanya itu karena Tuhan. Ada amin, saudaraku. Pesan itu yang kuat, ya. Pesan itu yang mereka mau sampaikan. Mereka bisa begini, mereka bisa begitu, semuanya karena Tuhan, ya. Itu yang terdapat dalam ayat yang ke-43 ini, Bapak Ibu Saudara. Pada hari itu mereka mempersembahkan korban yang besar. Mereka bersukaria karena Allah memberi mereka kesukaan yang besar. Mereka bilang begini, karena Allah yang sudah memberi mereka kesukaan yang besar. Karena Allah, bukan karena mereka. Ini pesan yang mereka sampaikan kepada semua orang, termasuk kepada diri mereka sendiri. Karena Tuhan, ingat, semuanya bisa jadi hari ini itu karena Tuhan. Ada amin, saudaraku. Kita bisa masih hidup sampai hari ini itu karena Tuhan. Kita bisa mendapatkan sesuatu yang kita inginkan, apakah itu kita ucapan syukur rumah, itu karena Tuhan.
Bisa bilang amin, saudara. Bukan karena kuat kita. Kita bisa dipromosikan, dapat ini, dapat posisi yang seperti ini. Itu pun karena Tuhan. Ini bukan tentang meriahnya, ya. Tetapi bagaimana di dalamnya ada pesan nggak yang kita sampaikan. Pesta ini, perayaan ini perayaan yang meriah, saudara. Kadang-kala orang kalau merayakan perayaan yang meriah, untuk orang-orang yang fanatik bilang begini, buang-buang duit, ya, buang-buang duit baik. Enggak ada yang salah dengan itu. Tapi yang salah ketika tidak ada pesan yang kita sampaikan. Di dalam perayaan itu kemudian tidak ada pesan, tidak ada apa-apa yang kita sampaikan. Cuma tentang meriahnya. Nggak ada salah ketika saudara melakukan sebuah perayaan yang besar gitu. Nggak ada yang salah. Pada waktu saudara mampu, nggak ada yang salah. Tapi yang salah sekali lagi, adakah pesan, ada sesuatu pesan yang kita sampaikan dari sebuah perayaan itu? Perayaan yang tercatat dalam Nehemia pasal 12 ini perayaan yang meriah, saudara. Sampai diatur segala sesuatunya. Saya melihat meriahnya sampai diatur segala sesuatunya. Orang paduan suara mesti begini. Kalau perayaan-perayaan biasa kan biasa-biasa aja, datang, makan, minum, udah selesai. Tapi ini sebuah perayaan yang luar biasa. Dengan kehadiran orang yang sangat besar. Makanya mesti saya melihatnya ini Nehemia nih, saudara, jadi event organizer, ya, jadi panitia, saudaraku, mengatur segala sesuatunya. Artinya ini sebuah perayaan yang besar, ini sebuah acara, sebuah acara yang besar, bukan main-main. Nggak salah. Kalaupun ada orang bilang buang-buang duit bayar aku, nggak ada yang salah. Tapi yang salah adalah apa? Ketika waktu kita melakukannya, ketika saya mengerjakannya, melakukannya itu, merayakannya itu, nggak ada pesan apa-apa. Kita belajar ya, saudara. Saya juga kalau perayaan nggak ada apa-apa, nggak ada tujuan, cuma ucap syukur. Tapi ternyata di sini kita diajar, saya juga diingatkan. Adakah pesan ini yang kita sampaikan? Ini yang pertama loh, saudara. Ya, apa itu? Menyatakan bahwa semua terjadi karena Tuhan. Ada amin, saudara. Semua terjadi karena perbuatan Tuhan. Hari ini saya masih ada, itu karena Tuhan. Hari ini saya bisa mencapai apa yang saya bisa dapatkan, itu semua karena Tuhan yang memampukan saya. Ini yang pertama. Biarlah pesan pertama ini juga ada dalam setiap perayaan yang kita lakukan. Ya. Perayaan apapun. Pesan ini yang kita sampaikan kepada semua orang sampai jadi sebuah kesaksian. Bahwa saya begini karena Tuhan loh. Saya dapat ini karena Tuhan loh. Saya bisa begini karena Tuhan loh. Ini, saudara. Yang kedua, kalau saudara melihat lewat sebuah perayaan, saudaraku, ya, lewat sebuah perayaan kita melihat bagaimana ayat yang ke-27, Bapak Ibu Saudara. Ayat 27, sama-sama kita baca. Sama-sama, saudara. 27, 1, 2, 3. Pada pentabisan tembok Yerusalem, orang-orang Lewi dipanggil dari segala tempat mereka dan dibawa ke Yerusalem untuk mengadakan pentabisan yang meriah dengan ucapan syukur dan kidung dengan ceracap, gambus. Dan saya tertarik, saudara, karena bilang begini, pada pentabisan tembok Yerusalem, orang-orang Lewi dipanggil dari segala tempat dan dibawa ke Yerusalem untuk mengadakan pentabisan. Semua orang, saudaraku, dikumpulkan jadi satu. Dalam bahasa yang lain begini, orang yang jauh jadi dekat. Lewat sebuah perayaan kita bisa ambil itu menjadi sebuah momentum. Momentum apa? Mendekatkan orang-orang yang jauh. Tetapi seringkali yang terjadi apa? Menjauhkan orang-orang yang dekat. Satu saat, saudara, waktu pentabisan gereja. Waktu pentabisan gereja, saudara,
Ada orang-orang yang ya setiap kita punya ya sudah, ya bikin jengkel, bikin kesel atau bikin sakit hati ya saudara. Lalu kemudian waktu mau pentabisan gereja ya saudara, tahun berapa tuh ya, pentabisan gereja, saya tadinya nggak mau ngundang ya, saya nggak mau ngundang mereka, ada 2 orang sih kurang lebih, 2 orang. Lalu saya bilang sama Tuhan, Tuhan gimana ya Tuhan, diundang nggak nih orang-orang ya, diundang nggak ini orang-orang Tuhan. Kayak Tuhan ingetin saya, diundang. Berat saudara, berat. Saya jujur, berat untuk saya undang mereka, males gitu, sungkan gitu. Ya karena apalah sudah, saya nggak bisa cerita ya sudah. Males banget. Tapi kayaknya Tuhan suruh saya. Ini nih saudara, kayak gini nih, ya. Dari semua orang-orang yang jauh, lewat sebuah perayaan, orang-orang yang jauh itu jadi dekat. Kita bisa pakai kesempatan itu, saudara. Ya, kita bisa pakai kesempatan itu untuk mendekatkan orang-orang yang jauh. Jadi pada waktu itu saya pada akhirnya, saudara, saya hubungi, nanti datang ya, gitu. Nanti datang, saudara, mereka datang. Ya. Tapi di situ saya melihat, di situ cair gitu, suasana jadi cair. Orang itu datang, salah satu ya datang sama saya, dia bilang, maaf ya, maafin saya ya. Di situ kemudian kami pelukan. Jadi ini saudara, yang saya lihat ya saudara, orang-orang yang jauh, para imam, para orang-orang Lewi yang jauh, yang sudah tersebar, saudara, mereka sudah nggak pernah ketemu lagi, ya saudara. Dengan berbagai macam alasan mereka jadi orang yang jauh, saudara. Yang tadinya dekat jadi jauh. Tapi lewat sebuah perayaan, orang-orang yang jauh ini dikumpulkan lagi, ketemu lagi, berbaikan lagi. Kiranya seperti itu juga, saudara. Ya, ada fungsi gitu. Dari sebuah perayaan kita ini ada dampak. Dari sebuah perayaan kita nih, saudara, Tuhan tolong kita ya, saudara. Ada amin, saudara ya. Tuhan tolong saya, Tuhan tolong kita semua. Ya saya juga nggak mau cuma jadi penyampai firman, tapi nggak jadi pelaku firman. Memang tidak mudah, saudaraku. Karena seringkali bahkan waktu kita mengadakan sebuah perayaan, kita pengen nunjukin, ya saudara. Kita pengen nunjukin, ya, itu. Tapi biarlah, saudara, ya, biarlah firman ini boleh jadi rema buat kita. Lewat sebuah perayaan yang kita lakukan, jadi terjadi seperti itu. Ada amin, saudara. Orang-orang yang jauh itu bisa jadi dekat lagi sama kita. Orang-orang yang sudah terpisah jadi bisa ini lagi akur lagi sama kita. Itu yang saya ingat waktu saya persiapkan tadi pagi, saudara. Tadi saya ingat itu, saudara. Ya. Saya ingat bagaimana ada orang yang seperti itu, lalu kemudian ketemu, ya saya undang ketemu, dia bilang maafin saya ya, kita pelukan, udah nggak ada masalah. Kalau nggak ada acara itu kayaknya terus jadi berkepanjangan, bisa jadi sampai mati ya. Perselisihan itu bisa jadi sampai mati, cuman kematian yang menghentikan perselisihan. Dan tolong kita, saudara, ya. Dalam hidup kita ada juga orang-orang yang mungkin mengecewakan, menyakiti atau apa. Tapi Tuhan tolong kita, ya. Saya juga harus berjuang untuk bisa jadi pelaku firman ini, saudara. Sehingga perayaan yang kita adakan bukan hanya sebuah celebration, bukan hanya rame-rame, ketawa-ketawa, makan enak, kumpul-kumpul, tapi nggak punya makna. Nggak ada pesan sesuatu, dan nggak ada tujuan sesuatu yang terjadi di dalamnya. Terakhir, Bapak Ibu Saudara, kalau saudara melihat, ya, terakhir dari apa yang dilakukan oleh orang-orang ini, Bapak Ibu Saudara, adalah apa, saudaraku? Ya. Sama-sama kembali kita baca ayat 43, saudara.
1, 2, 3. Pada hari itu mereka mempersembahkan korban yang besar. Mereka bersukaria karena Allah memberi mereka kesukaan yang besar. Juga segala perempuan, anak-anak bersukaria, sehingga kesukaan Yerusalem terdengar sampai jauh. Pada hari itu mereka mempersembahkan korban yang besar. Artinya apa? Di perayaan itu mereka mengucap syukur kepada Tuhan. Ada sebuah ucapan syukur yang dinaikkan. Bukan hanya pengakuan, bukan hanya bilang Tuhan karena Tuhan, tapi ada sebuah ucapan syukur. Ada ucapan syukur yang dipersembahkan. Ada ucapan apa? Terima kasih Tuhan, terima kasih. Maaf, kadang-kadang kita cuma masuk sampai pada perayaannya, senang-senangnya, tapi ucapan syukurnya nggak ada. Tenggelam sama apa? Sama perayaan itu, sama rame-ramenya itu. Tapi ucapan syukurnya nggak ada. Tiga hal ini, Bapak Ibu Saudara, dari sebuah perayaan. Ya, tidak ada yang salah sekali lagi dengan perayaan. Ya, bisa saja itu dirayakan dengan cara yang sederhana, bisa juga dirayakan dengan cara yang wah, besar. Bukan masalah di situnya. Saya melihatnya ya, tapi maksud saya begini, kalau memang kita terbatas, ya udah jangan dipaksa. Ya, kalau kita memang kurang mampu ya jangan maksa gitu. Sudah, itu salah kalau itu. Tapi kalau kita mampu, kita mengadakan sebuah perayaan yang wah, yang besar, nggak ada masalah. Tapi yang jadi masalahnya itu karena ketika tidak ada pesan, tidak ada pesan yang kita sampaikan dalam perayaan itu. Ya, tidak ada pesan apa? Bahwa ini semua terjadi karena Tuhan. Orang nggak bisa melihat. Orang nggak bisa tahu apa sih. Oh iya, oh naon, oh apa namanya, naik pangkat dipromosi. Oh iya, hebat ya, hebat. Tapi nggak ada pesan yang kita sampaikan sebagai orang yang dipercaya sama Tuhan, sebagai orang yang mengadakan acara itu, perayaan itu, bahwa ini semua karena Tuhan. Kita pindah dari toko yang kecil, pindah ke toko yang gede, misalnya. Nggak ada pesan, cuman ya makan, ayo makan yang enak, ayo. Tapi nggak ada pesan di mana, apa namanya, kita sedang menunjukkan, kita sedang mengumumkan kepada orang-orang bahwa saya bisa kayak gini nih karena Tuhan. Ada amin, saudara ya. Saya bisa begini karena Tuhan, saudara, bukan karena saya. Bukan karena kekuatan saya, bukan karena manusia, tapi karena Tuhan yang beranugerah sama saya. Seringkali bahkan orang diingatkannya pada waktu firman, ya saudara. Orang yang merayakan itu diingatkan bahwa semua terjadi karena Tuhan, baru diingatkan karena firman. Apalagi saudara lewat perayaan orang yang jauh tadi, yang tadi saya katakan, orang yang jauh itu lewat sebuah perayaan, biarlah itu jadi sebuah momen, biarlah itu menjadi sebuah apa namanya, kesempatan kita. Kesempatan untuk mendekatkan yang jauh, para imam yang tadi saya katakan, para imam yang jauh, yang tinggal sudah lama nggak ketemu karena berbagai macam alasan, ya saudara. Tapi saat itu dikumpulin lagi, ketemu lagi. Tolong kita, ya saudara. Sekali lagi, sebagai orang percaya, kita diajar bahwa setiap apa yang kita kerjakan punya sebuah tujuan yang baik, punya sebuah apa namanya, maksud, saudara. Nggak cuman ngerjain tapi nggak tahu apa-apa, nggak ya kosong gitu, nggak punya makna apa-apa. Bahkan saya mau bilang, lewat semua ini, lewat perayaan ini, kita bisa bersaksi tentang kebaikan Tuhan. Ada amin, saudara. Kita bisa bersaksi tentang kebaikan Tuhan. Kita bisa bilang kepada orang-orang, ya saudara-saudara kita yang belum mengenal Tuhan, keluarga besar kita, ya saudara, orang-orang teman-teman kita, ya saudara, kita bisa bilang begini, nih saya bisa begini karena Tuhan, karena Tuhan yang sudah berbuat baik buat saya. Ada amin, saudara. Karena Tuhan yang sudah menolong saya, karena Tuhan yang sudah memampukan saya.
Tuhan tolong kita supaya ya Tuhan semakin disenangkan, sudah ada amin saudaraku ya. Lewat perayaan itu Tuhan semakin disenangkan. Kenapa? Karena lewat perayaan itu Tuhan ditampilkan setinggi-tingginya gitu. Ya. Kita nggak pasang poster gede-gede tentang Tuhan Yesus. Kita nggak nulis besar-besar nama Tuhan Yesus. Tapi lewat apa yang kita sampaikan. Ya, orang boleh terima, boleh nggak terima. Orang boleh setuju, boleh nggak setuju. Orang boleh budak, tutup telinga, nggak peduli. Mumpung kita yang jadi tuan rumahnya. Ya saudara, mumpung kita yang jadi tuan rumahnya, kita bisa bilang bahwa semuanya karena Tuhan. Tuhan saya sudah menjadi penolong buat saya. Tuhan saya sudah jadi pembela buat saya. Saya ngalamin, ya ada bagusnya. Ya, saya pernah ngalamin. Saya juga, yang namanya susah, yang namanya ditipu, yang namanya dimulai dari nggak ada modal, dimulai dari orang ngeremehi. Bukan cerita tentang kesombongan, bukan. Ya, bukan cerita seperti crazy rich kampungan yang ada sekarang, yang saudara yang pamer-pamer. ya, bukan crazy rich yang memang crazy, yang saudara yang rada edan itu. Tapi maksud saya, bagaimana kita bisa cerita tentang bagaimana pergumulan kita mulai dari nol, ya. From zero to hero, tak apa saudara ya. Dari nggak ada apa-apa, Tuhan tolong, ya Tuhan bela, ada masalah, tapi kemudian Tuhan luputkan, Tuhan jadikan masalah itu jadi sebuah batu loncatan. Itu jadi kesaksian. Ya, Tuhan tolong kita saudaraku. Bukankah hidup kita ini seperti suratan yang terbuka katanya? Ada amin saudaraku ya. Seperti suratan. Dan masalahnya gini, saya cuma bilang begini, kalau saudara sedang mengadakan sebuah perayaan, artis nomor satunya itu siapa? Tuhan. Bukan Tuhan, saudara. Iya kan? Artis nomor satunya itu saudara. Yang orang lihat itu siapa? Saudara. Jadi saudara yang jadi artisnya tuh saudara. Maksudnya gini, semua mata tertujunya sama saudara. Semua perhatian, semuanya tertujunya sama saudara. Maksudnya gini, gampang gitu. Ya, kalau semua orang lagi perhatian sama kita, waktu kita ngomong, orang gampang dengar. Waktu kita orang gampang merhatiin. Kalau bukan kita sebagai artisnya, ada banyak artis, saudara nggak dianggap. Tapi mumpung, ya kan, nggak setahun 2 kali kan, saudara, kadang-kala kita jadi perhatian. nggak tiap hari kita jadi perhatian, nggak jadi tiap hari. Ya, setahun cuma berapa kali. Mumpung kita lagi jadi pusat perhatian. Mumpung kita bisa tampilkan, kita bisa cerita tentang Yesus yang sudah berbuat baik dalam hidup kita. Ada amin saudaraku. Kita bisa tampilkan bahwa ini nih rumah nih kecil sih, buat orang lain nggak ada apa-apanya, tapi buat saya yang kontraktor, saudara, ya, buat saya yang kontraktor, ini rumah ini, anugerah besar buat saya, ya. Kontraktor tuh tiap tahun 2 tahun udah mesti mikirin lagi buat pindah lagi, sudah, itu kontraktor. Tapi ketika orang itu dapat rumah kecil, tapi dia bisa bilang bersaksi begini, ini semua karena Tuhan yang sudah berbuat baik buat saya. Nah, banyak hal lain. Bukankah kita sudah mengalami betapa Tuhan baik dalam hidup kita? Ada amin saudaraku ya. Kita yang ngerintis dari nol. Karena kalau saya dengar cerita dari jemaat, dari nol, bukan siapa-siapa, tapi Tuhan bela, Tuhan berkati, ada aja sampai. Nah, itu semua karena Tuhan. Ya saudara, Tuhan tolong kita, mari kita menyembah Tuhan.